Sore Ibu Mugiem. Selamat sore Bu Melisa. Apa kabarnya Bu Melisa hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini kabar saya baik. Ada apa Bu Melisa? Kok sepertinya Bu Melisa itu merasa gundah gitu? Apakah ada yang mau Ibu bicarakan Bu? Iya nih Bu Mugiem, Ibu Mugiem ada waktu? Iya. Iya Bu Melisa, kebetulan sore ini saya ada jam kosong. Sebelumnya saya ingin tahu dulu Bu Melisa, bagaimana perasaan Bu Melisa hari ini? Apa ada hal khusus yang mau Ibu bicarakan? Jujur Bu, ya saya mau jujur nih, hari ini saya Apa tuh? sedikit merasa tegang. Tentu saja Bu Melisa, saya sangat menghargai kejujuran Bu Melisa. Kenapa kok Ibu merasa tegang? Ada apa sebenarnya Bu? Begini Bu, di pekerjaan saya itu ada beberapa tantangan yang membuat saya Ya. harus mencari, solusi yang lebih efektif gitu, Bu. Oh begitu. Bu Melisa, bagaimana kalau pertemuan hari ini kita jadikan sebagai ruang untuk mencari solusi bersama Bu Melisa? Apakah Mmm, ada hal khusus yang yang mau Ibu Melisa ingin bahas yang lebih mendalam untuk hari ini Bu Melisa? ada, Bu. Ibu bersedia ndak membantu saya? Oke Bu Melisa, saya siap membantu Bu Melisa. Bu Melisa, sebelumnya ini saya ingin tahu dulu Bu Melisa. Apa sih sebenarnya tujuan yang mau Bu Melisa capai untuk pertemuan ini Bu Melisa? Eee, Tujuan saya dalam pertemuan ini, itu saya tuh ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, seperti itu, Bu. Karena saya tuh kalau presentasi di depan umum saya biasanya, kurang terampil seperti itu, Bu. Oh begitu ya Bu Melisa. Hmm, oke baik Bu Melisa. Apa sih definisi tujuan akhir Bu Melisa dari Bu Melisa yang inginkan saat Mmm, Saat ini sih saya ingin, ketika saya presentasi itu, saya ya? bisa presentasi dengan percaya diri, terus, saya itu bisa membuat audiens saya itu menjadi terkesan ketika melihat saya presentasi, seperti itu, Bu. Wah, bagus tuh Bu Melisa. Eee, Sekarang menurut Bu Melisa sendiri, apa sih ukuran keberhasilan yang Ibu Melisa inginkan dari pertemuan kita ini, Bu? Mmm, saya itu inginnya nih, inginnya saya itu bisa presentasi dengan lancar, tanpa ada rasa gugup, terus saya juga pingin itu Bu, mendapatkan feedback, umpan balik yang positif dari Umpan balik audiens itu ya? yang melihat saya, seperti itu. Oh iya begitu. Eee, oke kalau begitu Bu Melisa, sekarang begini Bu Melisa, apa sih yang membuat Bu Melisa itu merasa kesulitan pada waktu, Bu Melisa melakukan presentasi? Apa yang membuat Bu Melisa merasa kesulitan waktu itu? Mmm, yang sering bikin saya merasa kesulitan saat presentasi itu Bu, yang pertama Ya. itu saya sering merasa gugup. Kemudian yang Oh kedua, saya gugup gitu itu ya? ketika presentasi, saya sering ini, lupa dengan kata-kata yang harus saya ucapkan saat presentasi. Oh jadi kesulitan Bu Melisa itu, Bu Melisa sering merasa gugup gitu ya, kemudian Bu Iya. Melisa sering lupa saat presentasi begitu ya Bu ya? Iya bener Oh. Ibu. Bu Melisa, Ibu Melisa, bisa menceritakan lebih lanjut, bagaimana kok perasaan itu bisa muncul Bu Melisa? Mmm, Gini Bu, Mhm. rasa takut itu tidak bisa memberikan kesan positif
kepada audiens. Jadi ketika saya presentasi, saya memiliki perasaan, pikiran, "Wah, saya ndak bisa nih ngasih kesan positif ke audiens saya." Nah, saat Mhm. itulah saya merasa gugup. Terus terkadang juga, Bu, Oh, iya saya iya. sedikit merasa mendapat tekanan saat ingin Mhm, merasa menyampaikan sesuatu yang sempurna, seperti itu. Jadi agak sedikit Oh, merasa tertekanlah. oke oke oke, saya paham Bu Melisa, apa maksud Bu Melisa tadi. Eee, sekarang Bu Melisa, saya ingin tahu Bu Melisa, Bu Melisa tadi merasa takut, kemudian timbul rasa, tidak percaya diri, itu bagaimana langkah Bu Melisa sendiri untuk menghadapi situasi itu? Langkah yang saya coba hadapi, yang saya coba lakukan, mungkin saya mencoba untuk merenung, kemudian saya Ya, juga bisa mencoba, membuka ruang bagi, iya. diri saya sendiri untuk Mhm. menyusun, pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi, supaya saya memiliki rasa saya itu merasa didengar dan didukung, mungkin seperti itu, Bu. Iya, Bu Melisa, kita ini duduk bersama di sini, kita bersama-sama untuk mencari solusi, untuk mengatasi kesulitan Bu Melisa, hambatan Mhm. yang dihadapi oleh Bu Melisa. Sekarang Bu, apakah ada hal lain yang ingin Bu Melisa tambahkan? Ada, Bu. Eee, Mungkin menurut saya, hal lain yang bisa saya tambahkan, itu saya hanya ingin saya hanya ingin merasa, lebih percaya diri, terus bisa Ya, terampil saat presentasi, terus, saya yakin, Bu, ya. dengan bimbingan ini mungkin saya bisa mencapai tujuan saya tadi, yaitu, mempresentasikan dengan rasa yang percaya diri dan tidak gugup. Iya 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 iya. Baiklah Bu Melisa, sekarang mari kita coba, merancang rencana aksinya ya. Eee, Mmm. apa rencana Bu Melisa dalam mencapai tujuan presentasi yang Bu Melisa inginkan tadi? Apa kira-kira rencana Bu Melisa untuk mencapai tujuan Bu Melisa tadi? Mungkin saya akan mencoba kegiatan ini, Bu, ya, eee, Iya? mempersiapkan Mmm, materi presentasi itu dengan baik, kemudian mungkin supaya saya bisa menghilangkan rasa gugup, mungkin saya bisa mencoba latihan, di depan cermin. Kemudian saya mungkin iya harus bisa. mencari feedback dari teman atau mentor-mentor yang lain. Mungkin seperti itu, Bu. Mmm. Nah, bagus itu Bu Melisa, ya. Itu kalau menurut saya itu sudah langkah-langkah yang sangat baik Bu Melisa. Menurut Iya. Bu Melisa sendiri, apakah ada prioritas Bu, yang Ibu miliki dalam rencana aksi Bu Melisa ini? Apakah ada prioritas utamanya Ibu? Eee, Menurut saya ada sih, Bu, ya. Mungkin di sini Iya, prioritas apa itu Bu? saya itu saya Mhm. harus mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian yang tadi, Bu, ya, berlatih di depan Heeh. cermin supaya rasa gugup saya Iya, hilang, sering supaya berlatih, saya iya. bisa, menjadi lebih percaya diri. Kemudian mungkin Ya. saya juga percaya nih, Bu, kalau pondasi yang kuat itu Iya. dalam materi dan latihan, itu bisa mengatasi rasa gugup dan grogi saya. Iya, bagus itu Bu Melisa. Kemudian, eee, apa kira-kira yang strategi yang mau Bu Melisa gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bu Melisa tadi? Strateginya mungkin saya akan mencoba strateginya itu, saya mungkin akan mencari referensi materi yang presentasi yang baik ya, Bu,
Kemudian Iya, mungkin mencari materi. saya harus mempersiapkan slide presentasi yang menarik supaya enak dilihat sama audiens. Iya, iya. Kemudian saya mungkin berlatih Mmm, presentasi dengan fokus, kemudian intonasi dan gerakan tubuh saya juga harus yang menarik. iya, Jadi iya, heeh. saya berencana juga nih Bu untuk meminta feedback yang bisa Iya. membangun untuk saya bisa memperbaiki diri saya di, masa-masa yang akan datang. Wah, Bu Melisa ini luar biasa, Bu Melisa ini. Itu sudah langkah-langkah yang sangat baik, Bu Melisa, dan Ah, itu iya. saya sangat mendukung dengan, langkah-langkah yang mau Bu Melisa lakukan, ya. Itu supaya dapat melakukan presentasi dengan baik ya, Bu Melisa, ya. Ya. Jadi rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail, itu akan membantu Bu Melisa mengatasi tantangan presentasi dengan lebih baik lagi. Eee, Sekarang bagaimana, cara Bu Melisa melihat tindak lanjut rencana ini bagaimana? Menurut saya, cara saya untuk melihat tindak lanjut dari rencana ini, mungkin saya akan berkomitmen Iya, untuk berkomitmen dulu ya, heeh. iya, saya akan Mhm, berkomitmen iya, untuk mempersiapkan materi presentasi yang baik, yang iya. tadi lagi berlatih di depan cermin. Terus yang tadi lagi juga mencari feedback atau umpan balik dari teman dan mentor-mentor yang lain. Mungkin ya berkomitmen seperti itulah, Bu. Iya, iya, iya. Mmm, Sekarang Bu Melisa sudah mempunyai komitmen yang bagus, mempersiapkan materi, berlatih presentasi di depan cermin, mencari umpan balik atau feedback dari teman. Sekarang siapa dan apa sih yang dapat membantu Bu Melisa dalam menjaga komitmen yang Bu Melisa buat tadi? Mungkin ada yang bisa Mungkin membantu Ibu atau, apa yang dapat Ibu lakukan mhm, untuk menjaga komitmen Ibu tadi? eee, mungkin saya akan mencoba meminta bantuan teman, untuk memberikan Iya, feedback atau umpan balik dan iya, teman saya juga mungkin bisa membantu saya dalam berlatih, presentasi. Kemudian saya tuh Bu, mmm, percaya Bu ya, dukungan dari teman-teman mmm, saya iya, itu bisa menjadi mhm, pendorong, motivasi, dan pemantik perbaikan saya untuk ke depannya. iya. Berarti intinya Bu Melisa akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu Melisa ya? Iya, Iya. Bu Melisa, saya ingin tahu, bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Melisa lakukan dari kegiatan pertemuan kali ini, Bu Melisa? mmm, mungkin tindak lanjut yang akan saya lakukan itu saya akan mencoba terus berlatih, nih Bu, berlatih berlatih dan berlatih, Iya, heeh, presentasi, iya, dan mhm, mencari mhm, feedback dari teman untuk terus iya, meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kemudian kegiatan ini kan iya, Bu, tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi, mhm, juga akan menjadi sebuah perjalanan berkelanjutan, menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi iya. yang efektif, gitu, Bu. Aduh, ternyata Bu Melisa ini sungguh luar biasa ini. Bu Melisa akan terus berlatih, mencari feedback, kemudian terus meningkatkan kemampuan presentasinya. Itu kalau menurut saya itu Bu Melisa sudah sangat hebat dan luar biasa sekali Bu Melisa. Iya, terima kasih, Bu Mhm. Mugiem. Semua ini berkat Ibu juga sih, sudah membantu saya mencari solusi dari kegundahan hati saya selama ini. Iya, sama-sama Bu Melisa. Semoga ke depannya Bu Melisa lebih sukses lagi ya. Amin. Doakan Iya, saya ya, Bu. Kalau begitu, iya, mungkin lain waktu kita bisa, eee, sharing-sharing lagi lah, Bu, ya. iya, insya Allah ya Bu Melisa, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, kita menyelesaikan masalah kita bersama dan mencari solusinya ya Bu Melisa ya. Iya.
Iya, Iya. kalau begitu Bu, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Melisa. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Ibu Mugiem. Maaf Bu Mei mengganggu. Oh, ndak apa-apa, Bu. Ada apa nih? Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Mei sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Iya. Keluarga Bu Mugiem bagaimana? Anak-anak di rumah, anak-anak di sekolah bagaimana? Alhamdulillah Bu, keluarga saya di rumah semuanya sehat, anak-anak sehat, suami saya sehat, alhamdulillah Bu. Itulah rezeki yang tidak terkira untuk saya Bu. Alhamdulillah Bu. Keadaan anak-anak di sekolah bagaimana Bu Mugiem? Aman-aman saja? Ya alhamdulillah Bu, aman-aman saja. Hari ini kebetulan anak-anak tadi pada waktu saya absen itu semuanya hadir semua Bu, alhamdulillah. Wah, semangat Bu ya Iya, anak-anaknya ya untuk harus datang ke semangat Ibu. sekolah. Iya, baik Ibu Mugiem. Jadi hari ini Ibu Mugiem mau membicarakan apa nih? Apa rencana Ibu yang ingin Ibu bicarakan pada hari ini? Begini Bu Mei, hari ini saya tuh mau cerita tentang murid saya Mhm, yang ada di kelas Bu. mhm, Sepertinya murid saya itu tuh tidak semangat untuk belajar, Bu Mei. mhm. Sehingga ada beberapa murid, yang nilainya itu rendah. Padahal Bu Mmm, Mei, saya sudah mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya, Bu Mei. Oke baik. Mmm, Berarti pembicaraan kita hari ini, itu terkait dengan semangat belajar murid ya, Bu? Benar begitu, Iya, Bu Bu. Mukim? Iya, Bu, semangat murid saya itu kok saya nilai kok sangat rendah ya, Bu Mei. Mhm. Baik nih, kalau memang begitu, sekarang Hmm. memangnya menurut Ibu Mugiem, Iya. murid yang belajarnya semangat itu, murid yang bagaimana? Menurut Ibu, murid yang seperti apa yang semangat dalam belajar? Kalau menurut saya nih, Bu Mei ya, murid Mhm, yang semangat belajar itu ya salah satu contohnya kalau saya tanya, ya mhm, mereka aktif menjawab. aktif Terus kalau menjawab, mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar. Terus mmm, mereka juga kalau memperhatikan itu ya memperhatikan dengan sungguh-sungguh lah Bu Mei, saat saya mhm, menyampaikan materi. Mungkin kalau menurut saya murid yang semangat belajar itu yang seperti itu Bu Mei. gitu ya, Bu, ya. Oke, Iya Bu Mei. berarti Ibu Mugiem, Iya. berharapnya murid-murid Ibu itu menjadi aktif ya, Bu? Iya Bu. Terus, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terus, bisa memperhatikan ibu dengan sungguh-sungguh saat Ibu Mugia menyampaikan materi. Mungkin, secara tidak langsung bahasa lainnya itu bisa dibilang antusias lah gitu, Bu, ya? Iya benar Bu Mei, antusias Bu Mei. Oke, baik. Nah, sekarang kira-kira nih Bu, Iya. kira-kira kalau Mhm. saya buat skala nih, Iya. antara 1 sampai 10, misalnya Mhm. 1 itu tidak ideal, terus Iya. 10 itu paling ideal. Nah, kira-kira nih, Mhm. semangat belajar di kelas Ibu Mugiem itu berada di skala berapa dari 1 sampai 10? 1 sampai 10 itu saya di skala berapa gitu ya Bu Mei ya? Iya, di skala berapa? Mmm. Kalau, menurut saya Bu Mei, semangat Mhm. belajar murid-murid di kelas saya itu mungkin masih berada di sekitar skala 6 Bu Mei, kalau dalam kategori semangat belajarnya Bu Mei. Skala 6 Bu, ya. Skala Iya 6, Bu. oke, baik. Sekarang nih, kira-kira lagi ya, Bu, ya,
Iya, kira-kira, Bu. ke Mhm. depannya target Ibu Mugiem, itu Ibu maunya murid-murid Ibu ini berada di skala berapa semangat belajarnya? Ya kalau menurut saya sih Bu Mei, nggak mesti di angka 10 lah Bu Mei. Mhm, Skala yang apa nama ya, mungkin saja di sekitar skala 8 juga ndak apa-apa lah Mei, Bu Mei, pelan-pelan mmm, sajalah. Yang oh, penting anak-anak sudah meningkat semangat belajarnya Bu Mei. oke. Skala 8 nggak masalah, Bu, ya? Ya Oke, Bu, itu menurut saya sudah sangat baik itu Bu. sudah sangat baik. Nah, Mhm. menurut Ibu skala 8 itu sudah masuk yang sangat baik tadi kan? Iya iya Bu. Iya, oke, baik. Sekarang Bu, menurut Ibu nih, Iya. apa yang sudah Ibu Mugiem lakukan, Mhm. untuk meningkatkan semangat belajar murid Ibu? Yang tadi awalnya kan, skala semangat belajar anak murid Ibu itu ada di skala 6. Itu Iya bisa Ibu Mugiem tingkatkan, menjadi skala 8. Nah, iya. kira-kira nih, Ibu Mugiem sudah melakukan apa saja sebelumnya? Eee, Baik Bu Mei. Itu yang sudah saya lakukan tuh Bu Mei ya, itu saya sudah Mhm, mencoba Bu Mei, menganalisis kebutuhan belajar murid, itu sudah saya lakukan. Itu cara analisis. melakukannya bagaimana Bu Mei? Misalnya dari gaya belajarnya sudah saya analisis, Mhm, kesiapannya, minatnya, itu mhm, kemudian menyampaikan materi itu Bu Mei sudah saya buat semenarik mungkin Bu Mei, sudah lebih mhm. kontekstual, itu yang saya sudah lakukan Bu Mei. Oke, berarti Ibu, sudah melakukan analisis kebutuhan belajar, Bu, ya? Itu kalau menurut Iya. saya sudah, bagus sekali, Ibu. Berarti Ibu sudah Bagus menganalisis ya? kebutuhan belajar murid Ibu, terus Ibu sudah menyampaikan, materi pelajaran secara kontekstual, terus menurut saya itu sudah, bagus sekali loh, Bu. Sekarang nih, kira-kira dari 2 cara itu tadi, cara yang mana yang paling efektif menurut Ibu Mugiem? Iya, kalau menurut saya itu sih, yang paling efektif itu yang membuat materi sekontekstual mungkin itu, Bu. Jadi anak-anak itu lebih tertarik dengan materi. Jadi mereka bisa Mmm, lebih semangat lagi belajarnya. oke. Jadi kalau materi yang disampaikan secara kontekstual, anak sepertinya lebih tertarik gitu ya? Oke, baik. Berarti yang Iya paling efektif itu bagi Ibu adalah yang membuat materi pembelajaran sekontekstual mungkin ya, Bu? Eee, iya jadi mungkin dengan, begitu anak-anak bisa lebih tertarik, kemudian motivasi anak-anak bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya. Berarti anak-anak bisa, iya. lebih antusias dan termotivasilah, gitu Bu ya maksudnya? Iya, benar sekali, Bu Mei. Oh iya, oke baik. Nah, kira-kira Bu Mugiem, selain Ibu Ya Mugiem sudah melakukan 2 hal tadi, eee, menganalisis kebutuhan belajar murid, kemudian menyampaikan materi iya. secara kontekstual, kira-kira inovasi lain apa lagi yang sudah Ibu Mugiem lakukan? Contohnya itu strategi yang bagaimana biar, semangat belajar siswa Ibu itu bisa lebih meningkat? Mmm. Mungkin ini ya, Bu, saya harus, melakukan pendekatan ya, mungkin Mhm, terlebih dahulu dengan anak-anak, Bu, ya. mhm, Mungkin bisa dengan cara mencari tahu latar belakang murid tersebut mhm, atau, bisa lebih mengenali apa yang menjadi permasalahan anak murid saya itu ya, Bu. Jadi mhm. istilahnya, saya bisa membantu murid saya tersebut, Bu, nih. Oh begitu ya, Bu, ya. Berarti Iya Ibu Mugiem ini,
ingin menganalisis latar belakang murid Ibu ya. Nah, Iya iya, Bu. kira-kira nih, kapan tuh Ibu rencananya Ibu mau melakukan, mau menganalisis latar belakang Mmm. murid Ibu itu? Kapan rencananya? Eee, mungkin, rencananya, minggu depan sajalah mungkin saya akan melakukannya, Bu Mei. Saya akan Minggu menganalisis depan. latar belakang murid saya tersebut. Mungkin seperti itulah, Bu Mei. Oke. Baik, Bu. Kalau dalam menganalisis latar belakang murid-murid Ibu, kira-kira Ibu Mugiem itu, membutuhkan bantuan siapa saja, Bu? Apa mungkin Ibu membutuhkan bantuan rekan guru yang lain mungkin begitu, Bu? Iya, Bu, mungkin saya akan membutuhkan, bantuan rekan guru lain lah yang, Mhm, supaya saya tidak sendirian. Nah, mhm. kemudian mungkin, guru sebelumnya murid saya dulu, atau mungkin dengan begitu saya dapat terbantukan untuk mengetahui latar belakang murid saya, Bu Mei. Oke, membutuhkan berarti Ibu membutuhkan, bantuan rekan guru yang lain, Bu, ya? Ibu akan Iya, meminta iya, ya, Ibu akan meminta bantuan rekan guru, atau teman sejawat Ibu lah. Kemudian mungkin Ibu Mugiem juga akan, berkolaborasi tuh, Bu, ya, bahasanya ya, iya, dengan iya, guru sebelumnya itu, iya, Bu? iya iya, heeh, iya, Bu. Iya, Bu, saya juga akan ini, apa, berkolaborasi dengan guru sebelumnya, Bu Mei. Iya. Baik Ibu, menurut saya rencana Ibu itu, sudah bagus sekali, karena Ibu akan berkolaborasi dengan guru sebelumnya untuk mengetahui latar belakang murid Ibu. Mungkin Iya, Biar Ibu bisa lebih dekat gitu ya, biar Ibu bisa iya, lebih mengenal lagi murid-murid Ibu. Jadi mhm. kalau semisalnya ada masalah, mungkin Ibu sudah bisa menentukan, bagaimana penyelesaiannya. Mungkin seperti itulah, Bu, ya? Iya, Bu Mei, benar sekali, Bu Mei. Iya, baik. Kemudian Bu Mugiem, Iya, Bu dari Mei. rencana ini tadi, kira-kira nih, pertemuan kita hari ini, Ibu Mugiem mendapatkan apa? Dari yang kita bicarakan panjang lebar tadi? Dari percakapan kita hari ini, Bu Mei, ini saya bisa ambil Mhm, satu kesimpulan, Bu Mei. Bagaimana saya ini iya, bisa meningkatkan semangat belajar murid saya. Ya, tadi yang salah satunya mhm, bisa dengan cara menganalisis dulu kebutuhan belajar murid saya, kemudian, mhm, menyajikan materi yang lebih kontekstual lagi, dan juga ini, Bu Mei, mhm, saya harus iya, berkolaborasi dengan guru sebelumnya dari murid saya tersebut, mhm, Bu Mei. Supaya saya ini bisa mengetahui, latar belakang murid saya tersebut. Dengan begitu mungkin saya lebih bisa mhm. mengenal dan mengetahui permasalahan yang ada pada murid saya. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu, menurut saya luar biasa sekali ya Bu Mugiem ya. Oh, Bu Berarti, Mei. sebenarnya Iya, nih, secara tidak langsung Bu Mugiem sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan Ibu tadi. iya, Bu Mei. Oke, baik. Bu Mugiem, besok-besok mungkin kita akan bicara kembali, Bu, ya, tentang Ya, perkembangan Ibu setelah melakukan strategi yang tadi Ibu sebutkan untuk Ibu jalankan di minggu depan. iya, Saya jadi sedikit penasaran nih, Bu. iya. Saya sangat ingin tahu sekali perkembangannya itu nanti seperti apa. Oke, siap, Bu Mei. Sebelumnya terima kasih ya, Bu Mei. Doakan saya mudah-mudahan nanti saya berhasil ya, Bu Mei. Amin, sama-sama Ibu Mugiem, sukses selalu untuk Ibu Mugiem dan siswa-siswanya. Oke, terima kasih Bu Mei. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu Mei. Sampai ketemu Iya, di lain waktu Bu Mei. iya sama-sama Ibu Mugiem.